Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Retno Purwaningsih, pengampu multimedia di SMK Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya mewakili SMK Negeri 1 Ponorogo mengucapkan atas terpilihnya kalian sebagai siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan kompetensi keahlian multimedia. Sebelumnya, saya ingin mengetahui keadaan kalian hari ini. Gimana? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah, saya berharap kalian dalam keadaan sehat semua dan bisa mengikuti kegiatan MPLS ini. Di masa pandemi ini, kesehatan harus selalu kita jaga dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa kita harus selalu bahagia agar imun kita tetap terjaga. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap semangat. Semangat untuk maju, semangat untuk belajar, semangat untuk berkarya, semangat untuk mengisi kemerdekaan negara kita, Indonesia tercinta. Nah, untuk kesempatan kali ini, mari kita gelorakan semangat kita dengan cara kita bersama-sama memekikkan jargon SMK kita ya. Coba, mari bersama-sama. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Ponorogo luar biasa. Terima kasih. Ternyata kalian semangatnya luar biasa sekali. Mari bersama-sama kita simak ulasan tentang kompetensi multimedia berikut ini. Multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat menggunakan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Lalu, apa beda multimedia dengan kompetensi keahlian multimedia? Kompetensi keahlian multimedia adalah salah satu kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Multimedia termasuk dalam rumpun bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi yang mendidik para siswanya untuk menjadi tenaga muda ahli di bidang multimedia. Tujuan kompetensi keahlian multimedia. Tujuan kompetensi secara umum mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dan Pasal 15, yaitu pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus, tujuan kompetensi keahlian multimedia adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam mengoperasikan software dan peripheral digital illusion, digital imaging, dan web design. Mengoperasikan software dan peripheral multimedia, presentation, 2D animation, dan 3D animation. Mengoperasikan software dan peripheral digital audio, digital video, dan visual effect. Ruang lingkup pekerjaan kompetensi keahlian multimedia. Web development, pembuat web dan pemelihara web. Multimedia development, membuat multimedia dan pemelihara multimedia. Game development, membuat permainan, membuat model simulasi. Media and advertisement, pembuat animasi dan pembuat media informasi. Production house, sebagai pembuat video klip dan penyuting video. Sasaran jabatan kompetensi keahlian multimedia. Yang pertama adalah web developer. Berikutnya desain grafik. Dan juga sebagai video editor. Adapun
Kompetensi yang dipelajari pada keahlian multimedia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran muatan nasional yang meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, serta bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kelompok mata pelajaran muatan kewilayahan meliputi seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta bahasa Jawa. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran muatan peminatan kejuruan yang terbagi ke dalam C1 atau dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Adapun yang termasuk ke dalam C1 dasar bidang keahlian adalah simulasi dan komunikasi digital. SIMDIK mengajarkan bagaimana menggali ide untuk memecahkan masalah terkait produk atau layanan, mencari solusi alternatif dan mengkomunikasikan dalam bentuk kolaborasi dan berbagai pakai, sehingga SIMDIK menjadi salah satu life skill. Hasil akhir SIMDIK berupa produk atau layanan yang dibagi-bagikan kepada orang lain. Sedangkan C2 atau dasar program keahlian meliputi sistem komputer. Mata pelajaran ini membahas perencanaan dan pembangunan komputer dan sistem berbasis komputer. Topik atau materi yang dipelajari adalah perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, networking, serta interaksi antara semua elemen tersebut. Pemrograman dasar. Mata pelajaran ini mempelajari tentang pemrograman komputer menggunakan bahasa pemrograman populer seperti Java, Pascal, PHP, Python, atau C++. Sehingga siswa multimedia diharapkan dapat menempati posisi sebagai ahli magia pemrograman komputer. Komputer dan jaringan dasar. Mata pelajaran ini mempelajari tentang perihal komputer dan jaringan dasarnya, mulai dari materi hardware, perkembangan jaringan, hingga bagian-bagiannya. Dasar desain grafis. Mempelajari tentang elemen desain, tata letak, warna, serta membuat desain-desain seperti brosur, logo, poster, banner, dan lain-lain. Aplikasi yang digunakan adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop. Berikut adalah contoh karya desain dari anak kelas multimedia. C3 kompetensi keahlian. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah pertama, desain grafis percetakan. Pada mata pelajaran ini, siswa akan belajar mengelola objek visual, khususnya dalam membuat medium cetak. Beberapa aplikasi yang akan kita pelajari adalah Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dan CorelDRAW. Berikut contoh dari hasil desain grafis percetakan. Yang kedua, desain media interaktif. Desain multimedia yang mengutamakan interaksi media dengan pengguna. Sebagai contoh, website, game, aplikasi sosmed, form penginputan, atau aplikasi database barang. Kesemua media ini membutuhkan pengguna sehingga sering juga disebut dengan sebutan GUI atau Graphic User Interface. Di sini, siswa akan membuat media pembelajaran interaktif, game, ataupun web design. Adapun aplikasi yang digunakan adalah CorelDRAW, Photoshop, Flash, dan lain-lain. Yang ketiga, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Mata pelajaran ini mempelajari pembuatan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi.
Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Flash, 3ds Max, dan Blender. Pada mata pelajaran ini, siswa akan membuat animasi kartun, animasi pembelajaran, game, dan lain-lain. Yang keempat, teknik pengolahan audio dan video. Mata pelajaran ini mempelajari tentang cara pembuatan film atau video, editing film, pengambilan gambar atau foto, dan pengambilan gambar bergerak atau video. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Flash, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan aplikasi lain yang mendukung. Pada mata pelajaran ini, siswa akan membuat film pendek, iklan, motion graphic, dan lain-lain. Yang keempat, produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan, peluang usaha, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain, sehingga menciptakan karya nyata, menciptakan peluang pasar, dan menciptakan kegiatan nyata yang bernilai ekonomi dari produk dan pasar tersebut. Di sini, siswa akan membuat suatu produk yang didesain berdasarkan kreativitasnya yang nantinya bisa menjadi peluang usaha. Nah, asik bukan belajar di kompetensi keahlian multimedia? Dan akan lebih asik lagi karena kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru yang kompeten. Siapa mereka? Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Beliau adalah Bapak Renda Husni Tamrin M.Com. Keseharian, beliau pengajar di Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Bapak Erwin Budi Santoso S.Com. Beliau mengajar mata pelajaran dasar desain grafis, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, serta media pembelajaran interaktif. Ibu Dwi Retno Purwaningsih S.Com. Beliau mengajar mata pelajaran dasar desain grafis, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, serta teknik pengolahan audio dan video. Ibu Siti Rohmah S.Com. Keseharian beliau mengajar mata pelajaran dasar desain grafis percetakan dan desain media pembelajaran interaktif. Selain mengajar, beliau juga sebagai Wakil Humas SMK Negeri 1 Ponorogo. Bapak Harjanto Setioko S.Com. Beliau mengajar mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak Eko Sulistiowarno. Beliau mengajar mata pelajaran desain grafis percetakan, teknik pengolahan video dan audio, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, Bapak Prastio Karyo Utomo. Beliau mengajar simulasi dan komunikasi digital, sistem komputer, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Selain guru yang kompeten, SMK Negeri 1 Ponorogo juga memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kompetensi keahlian multimedia. Di antaranya, ruang kelas yang dilengkapi dengan proyektor dan WiFi. Laboratorium. Untuk pembelajaran, kompetensi keahlian multimedia menggunakan Laboratorium 4 yang terletak di sebelah selatan Masjid lantai 2 dan Laboratorium 6 yang terletak di atas gazebo atau sebelah timur Masjid lantai 2. Kamera, baik kamera DSLR maupun kamera panggul. Sudah nggak sabar ya belajar di kompetensi keahlian multimedia? Sebelum belajar lebih lanjut, saya ingin mengecek pemahaman kalian tentang kompetensi keahlian multimedia. Untuk itu, silakan kerjakan kuis yang ada pada link berikut ini. Demikian paparan tentang program keahlian multimedia. Jika ada yang belum jelas, silakan mengirim pertanyaan melalui grup kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.
Terakhir, tugas dikumpulkan jam 5 sore atau jam 17. Serta yang terakhir, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu memakai masker. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.